Pagi merekah di Sugih Manik, desa yang menyimpan ketenangan sekaligus potensi. Inilah titik awal kami, tempat kisah pengabdian dimulai. KKN Universitas Diponegoro merupakan ajang kolaborasi lintas bidang ilmu, di mana mahasiswa diterjunkan langsung untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi berbasis kebutuhan masyarakat. Kami ditugaskan di Desa Sugih Manik, Kecamatan Tanggungajo, Kabupaten Grobogan. Kami datang bukan hanya untuk mengabdi, tapi untuk tumbuh dan belajar bersama warga. Sugih Manik dikenal sebagai sentra penghasil tahu tradisional. Namun, aktivitas produksi ini menyisakan limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan dan mengganggu kualitas air tanah. Selain itu, pemahaman warga tentang pengolahan sampah masih terbatas. Warga cenderung membuang sampah secara langsung tanpa melalui proses pemilahan karena keterbatasan fasilitas serta edukasi. Namun, di balik tantangan tersebut, Sugih Manik memiliki potensi yang besar. UMKM tahu sudah berjalan turun-temurun dan menjadi tulang punggung ekonomi warga desa. Semangat gotong royong, keterbukaan warga terhadap perubahan, serta kekayaan alam menjadi potensi yang harus terus dikembangkan. Bersama warga, kami melaksanakan sejumlah program berbasis multidisiplin yang menyentuh 3 aspek utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Berikut program utama yang kami jalankan. Program utama pada multidisiplin kami adalah pengolahan limbah tahu sebagai solusi pencemaran lingkungan. Dimulai dari sosialisasi sirkular ekonomi, kami memperkenalkan manfaat limbah sebagai sumber daya baru. Limbah cair tahu kami olah menjadi pupuk organik cair dan padat melalui pelatihan POC bersama warga. Kami juga membagikan panduan sederhana agar warga bisa mengolah sendiri, sekaligus menjelaskan keunggulan POC yang ramah lingkungan dan ekonomis. Tak hanya itu, kami memberikan edukasi pemasaran produk POC secara digital untuk membuka jalan baru menuju desa mandiri dan lestari. Program multidisiplin selanjutnya yaitu pemanfaatan limbah ampas tahu menjadi olahan keripik yang bernilai jual. Rangkaian kegiatan diawali dari pengenalan prinsip MSDS dan K3 untuk memastikan keamanan pekerja UMKM tahu. Selanjutnya, penampilan video pembuatan keripik dari ampas tahu, penyebaran leaflet cara pembuatan keripik, dan edukasi warga mengenai kebersihan produksi serta sanitasi pangan. Lalu dilakukan edukasi strategi pengemasan produk, teknik branding marketing, dan tips promosi dengan bahasa formal maupun informal. Kami juga memberikan edukasi mengenai desain sumber resapan sebagai pelengkap pendekatan ramah lingkungan.
Selain itu, untuk mengurangi genangan air dan memperbaiki daya serap tanah, kami menginisiasi pembuatan lubang biopori di beberapa titik rumah warga Dusun Sendang Mudal. Adapun program sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan antara lain sosialisasi ekoenzim di MTS Miftahul Ulum, edukasi pemilahan sampah, literasi, bahasa Inggris, dan pendidikan kewarganegaraan di SD Negeri 2 Sugimanik, serta sosialisasi jemantik dan monitoring sumber air MCK di rumah warga. Untuk program kerja lainnya yaitu meliputi kerja bakti pembersihan IPAL, Posyandu di Dusun Sendang Mudal, perayaan Hari Anak Nasional bersama siswa SD Negeri 2 Sugimanik, dan pelaksanaan Lomba 17 Agustus. Semua program ini bukan hanya bentuk pengabdian, tapi juga ruang belajar bersama. Dari limbah menjadi berkah, dari desa menjadi inspirasi. Sugihmanik, terima kasih telah menjadi tempat kami bertumbuh. KKN kelompok 1 Kali ini berbicara dengan Bapak siapa nih Pak? Saya Tirto Agung Binakarya. Kalau akrabnya di sini dipanggil Pak Agung saja. Dengan Bapak siapa? Pak Eko Budiono sebagai kepala rumah tangga. Oke, ibunya? Ibu Wahyu Ningsih. Mas Farid. Kalau dari pendapat saya, sebetulnya program itu sangat bagus karena kita bisa mengolah sesuatu yang mungkin biasa dianggap remeh atau tidak ada manfaatnya. Kita bisa merubah menjadi sesuatu yang bisa lebih bermanfaat, khususnya bagi masyarakat. Untuk yang kemarin, yang limbah cair bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik cair, itu sangat bagus juga. Kita bisa mengurangi limbah, mungkin belum seberapa tapi kita bisa memanfaatkannya. Untuk yang kedua kemarin, mengolah limbah padat, ampas tahu yang biasa untuk tempe gembus atau pakan ternak, kita bisa menciptakan atau membuat menu makanan yang lebih memiliki nilai jual tinggi. Kalau kita bisa mengolah secara baik, mungkin yang perlu di masyarakat itu merubah mindset atau pola pikir mereka. Kalau itu kita mengikuti itu juga baik Mas. Dalam arti harus ada pembentukan itu, harus ada bentuk namanya paguyuban itu tadi Mas. Itu harus ada kesepakatan untuk pembuatan keripik sama limbah itu dimanfaatkan untuk masyarakat juga sangat bagus. Tapi harus pakai proses Mas.
Untuk program tadi sebenarnya kalau dijalankan sesuai dan bersama-sama mungkin sudah bagus untuk mengurangi dampak dari limbah tersebut. Kita perlu mencoba, Mas. Bertahap, sedikit demi sedikit kita coba di masyarakat, mungkin bisa lebih berguna atau bermanfaat. Setiap hari. Nggak ada liburnya ini, libur itu di hari-hari tertentu. Untuk proses tahu mas itu kurang lebihnya sudah mendekati hampir 15 tahun. Tapi sifatnya masih berdiri sendiri. Nah, setelah ada paguyuban itu terbentuk, tahu itu sudah masuk 5 tahun, sudah bentuk itu mas kelompok. Nah, namanya Muti Rahayu itu sampai sekarang. Muti Mulyono, Muti Mulyo itu sampai sekarang. Nah, untuk saya pribadi itu prosesnya untuk pengolahan tahu itu ya mendekati hampir 15 tahun. Itu mandiri mas itu. Nah, sampai sekarang untuk proses tahu itu tiap hari rutinitasnya itu kalau standar umum itu ya saya katakan tadi 1,5 kintal per hari kedelai mas itu diproses dengan 2 tenaga yang sifatnya manual. Per hari itu menghasilkan kalau orang Jawa sini itu hampir mendekati 30-40 bidik cara bahasanya mas itu. Yang tumbuh-tumbuhan itu menjadi 60. Itu diproses manual, digoreng juga manual dengan tenaga satu. Untuk proses penjualannya mas itu memang di luar daerah wilayah Sugimana, di luar daerah berarti Semarang mas itu ngepok sama 3 konsumen. Nah itu rutinitasnya seperti itu mas itu ngepok mas, itu ngepok dalam arti prosesnya untuk masalah nilai itu masuk keluar gitu. Nah untuk masalah pembuangan limbah itu sudah dibentuk dengan Muti Mulyo itu mas, berjanya per orang limbahnya masuk ke titik ipal di wilayah Dukuh Sendang Udal. Paling jauh mayoritas mas untuk sini kan mencari konsumen kan tetap menyebar, jadi tidak satu titik mas, jadi ada beberapa titik mungkin lebih dari 15-30 titik lah maksimal itu, maksimal tuh sampai Semarang. Ke Semarang, daerah Semarang, Kudus, Jepara itu pemasarannya seperti itu. Untuk sementara waktu mas, untuk masalah pembuangan limbah di ipal itu larinya ke sungai, tapi belum bisa dimanfaatkan secara umum di masyarakat sini ya. Untuk kemarin mas itu ada wacana, dalam arti wacana itu mau dikembangkan dibuatkan biogas, tapi dalam wacana, tapi sampai sekarang belum ada progres. Masalahnya apa? Terkait dengan tenaga, dengan keuangan yang belum maksimal itu mas, itu pakai proses mas. Itu diolah jadi tempe gembus bisa. Oh, berarti masih dimanfaatin. Masih dikelola lagi. Kalau misalnya dalam limbah cairnya ini dibuat pupuk organik kayak gitu, udah pernah apa belum, Pak? Belum. Jadi limbah untuk khusus airnya itu kita buang ke kali gitu. Tapi untuk ampas tahunya itu dikelola lagi. Kalau secara pribadi dan secara umum di paguyuban satu itu menginginkan bantuan bagi pemerintah. Yang kedua untuk pengembangan keripik itu memang yang pengembangan sangat bagus. Masalahnya belum ada hal suasana yang bagus sampai. Dari harapan kita mas ya, kalau untuk pembuangan limbah itu ya sebaiknya dikasih bantuan dana dari pemerintah. Soalnya kan kita untuk mengelola limbah itu kan terus terang juga butuh biaya banyak kan. Nah itu kan kalau bisa itu memang disalurkan dibuat biogas untuk masyarakat umum sini kan gitu mas. Nah itu masalah dana memang belum bisa mencukupi kan gitu. Enggak, ini untuk limbah kan sudah ada tempatnya sendiri di kali. Harapan kedepannya ya kali-kali itu jangan buang sampah sembarangan gitu kan untuk menghambat banjir. Jadi kan kita leluasa limbah itu bisa ngalir terus ke pembuangannya gitu. Ya, selamat siang, nama saya Ilham Prakasa Aditama. Saya di sini sebagai guru di kelas 3. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena atas kedatangan dari tim KKN Undip ya. Ini sudah memberi kami banyak inspirasi baru tentunya bagi para tenaga pendidik,
kemudian juga dari siswa pun juga lebih antusias ketika adanya tim KKN ini. Seperti itu. Dari kami melihatnya sangat bermanfaat sekali, di mana di sekolah kami memang ada permasalahan yang lama belum terselesaikan, yaitu tentang pengelolaan sampah. Kemudian dari tim KKN ini sudah melaksanakan salah satu programnya, yaitu memfasilitasi kami dengan adanya tong sampah tersebut. Kemudian dari mahasiswa juga sudah memberikan pengajaran dan juga pendidikan bagi kami sebagai tenaga pendidik, memberikan sosialisasi bagaimana cara pengelolaan sampah, kemudian mengajari siswa juga di beberapa mata pelajaran kami. Kemudian juga dari kami sangat mengapresiasi dari tim KKN sudah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu mengabdi pada masyarakat juga selain pengajaran tadi ya, dengan memfasilitasi kami dalam kegiatan kemarin Hari Anak seperti itu, mengadakan lomba. Saran dulu ya, saran kegiatan KKN terjun langsung di masyarakat sebenarnya sangat positif. Karena apa? Yang masyarakat tadinya belum tahu, mereka bisa tahu dengan kegiatan dari KKN tersebut. Mungkin kita bisa mengambil manfaat dari kegiatan-kegiatan KKN. Dari KKN tersebut bisa menambah apa yang masyarakat belum tahu menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Mungkin untuk kritiknya, waktunya yang kurang, dan karena waktu yang terbatas itu kegiatan-kegiatan yang lain-lain belum bisa terlaksana. Mungkin butuh waktu karena kita butuh perkenalan, sosialisasi, dan praktek di masyarakat. Ya untuk harapannya dari kami dulu, yang program yang kemarin sudah diberikan itu semoga bisa berkelanjutan, bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Untuk KKN yang tahun depan mungkin semoga menjadi tolak ukur, yang KKN ini menjadi barometer, menjadi tolak ukur sehingga kedepannya menjadi lebih baik lagi seperti itu. Setiap pertemuan pasti punya akhir, tapi kenangan dan dampaknya akan terus tumbuh. Sugimanik bukan sekedar lokasi KKN, tetapi juga rumah kedua bagi kami. Terima kasih atas kehangatan, kerjasama, dan pembelajaran hidup yang kalian berikan. Semoga program ini membawa manfaat jangka panjang dan menjadi bagian dari jejak perubahan. Sampai jumpa, Sugimanik.